Koordinat. Suatu bangunan harus memiliki posisi tertentu di dunia atau disebut dengan koordinat posisi global. Oleh sebab itu, yang disetting adalah tidak hanya X dan Y, tetapi juga level ketinggian. Tujuannya adalah untuk menentukan posisi grid kolom dan level bangunan secara spesifik. Koordinat ini akan disetting berdasarkan topografi yang dibuat dan yang sudah memiliki BM atau titik acuan koordinat. Pada umumnya, sistem koordinat ini akan di-setup oleh BIM koordinator dalam proyek ini. Sebelum kita setup koordinat dalam bangunan sesuai dengan koordinat globalnya, maka terdapat beberapa item yang harus dipersiapkan. Pertama, desain ini atau desain yang kita buat ini sudah memiliki acuan posisi koordinat dan arah utaranya, ditandai dengan memiliki posisi XY pada bangunan. Memiliki acuan posisi Z pada bangunan. Biasanya dilihat dari tampak atau potongan. Ini artinya kita memiliki acuan level ketinggian bangunan pada lingkungan sekitar. Biasanya yang kita gunakan adalah level 00 bangunan yang terletak di lantai dasar dan jarak titik ini terhadap salah satu BM yang kita ajukan atau kita gunakan. Dan yang ketiga adalah memiliki arah utara dari bangunan tersebut. Dan yang kedua, itu kita memiliki peta kontur. Peta kontur ini memiliki beberapa kriteria, yaitu kontur ini berbentuk 3 dimensi, bukan datar. Yang kedua, akan lebih baik jika kontur tersebut berposisi dengan 000. Ini terkait dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Revit. Apabila posisi terlalu jauh dari 000, maka ada kemungkinan performance Revit akan turun. Terdapat beberapa konten yang harus dimiliki dari file kontur ini, yaitu arah utara yang ditandai dengan lambang utara, koordinat survei, ini dapat disebut dengan BM. BM ini biasanya terdiri dari beberapa titik yang memiliki koordinat X, Y, dan Z. Kenapa harus dimiliki beberapa titik? Karena untuk proses konfirmasi dari penentuan koordinatnya. Memiliki garis kontur apabila berkontur, memiliki properti boundary, dan menggunakan unit tertentu. Menentukan filing cap itu dipastikan untuk sesuai dengan yang dibutuhkan. Pertama adalah pastikan unit yang dipergunakan itu sudah benar. Kita bisa periksanya. Satu unit dalam hal ini, contohnya satu unit ini dipakai dengan jarak meter. Maka pastikan unit yang digunakan adalah meter, tapi tidak harus. Setelah itu, kita bisa menghapus semua benda-benda yang tidak relevan terhadap yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan di sini hanyalah gambar kontur dan petunjuk dari koordinatnya. Dan hal-hal lain yang tidak relevan seperti kop dan lain-lainnya dan keterangan-keterangan lainnya dapat kita hapus. Setelah bersih, kita dapat mempiurkan untuk memastikan bahwa benda-benda yang tidak terlihat itu hilang dan tidak terbawa di file Revit. Lalu langkah selanjutnya kita memindahkan file yang sudah atau konten yang sudah bersih ini ke posisi dekat 00. Caranya, saya membuat sebuah line yang berasal dari 00 ke sebagai acuan. Dan di sini terlihat bahwa itu sangat jauh di bawah. Apabila kita pindahkan secara manual itu sangat menyulitkan. Sehingga saya buat garis acuan, saya move benda yang kita maksud dengan base point di ujung dan end point adalah kita tinggal tarik ke garis acuan garis yang sudah dibuat. Ini jauh lebih memudahkan. Untuk posisi set dapat diabaikan karena posisi level bangunan tidak akan jauh dari muka air laut. Setelah itu, file ini sudah siap dipergunakan dalam proses selanjutnya. Untuk demi kemudahan, pada umumnya, apabila bentuknya sudah kompleks dan filenya sudah terlalu cukup rumit, setup site ini tidak dilakukan pada file model bangunan, tetapi di beda file atau disebut dengan file terpisah yang disebut dengan Revit site. Nantinya, sistem koordinat model bangunan ini akan di-share koordinat dengan Revit site. Dan file CAD sebagai referensi utama akan di-link di file Revit site. Setelah kita memiliki barang-barang yang kita butuhkan, setelah itu kita akan menggunakan tools-tools apa aja yang kira-kira digunakan dalam setup koordinat ini. Secara umum, dalam setup koordinat ini kita harus mengatur 2 titik utama, yaitu
Istilahnya adalah project base point, yaitu acuan 000 pada bangunan. Biasanya kita menggunakan posisi lantai 1 itu sebagai 00 atau beberapa orang disebut juga dengan lantai dasar. Dan yang kedua adalah survey base point, yaitu posisi koordinat site di posisi global. Untuk dapat melihat posisi titik tersebut, kita harus diaktifkan dulu di VG, model kategoris dan pilih site. Project Base Point. Apabila kita aktifkan, maka terdapat logo sebagai berikut. Dan apabila kita klik di logo tersebut, maka akan mengeluarkan setup sebagai berikut. NS adalah titik koordinat North and South, EW adalah titik koordinat East West, atau disebut dengan XY. Dan ELEV adalah titik ketinggian atau yang disebut dengan elevation. Selanjutnya ada angle to true north, adalah derajat putaran ke arah utara yang sebenarnya. Arah utara global, bukan bagian atas suatu bangunan. Nantinya yang diisi hanyalah angle to true north dan item lainnya dapat diisi berdasarkan survey point. Survey point ini menentukan posisi X, Y, dan elevation. Untuk dapat mengisinya kita harus dapat unlock dan menlocknya. Setelah itu, apabila posisi sudah benar atau pasti, maka kita dapat menguncinya. Di sini terdapat NS adalah titik koordinat North and South, EW adalah titik koordinat East West atau XY, ELEV adalah titik ketinggian, dan item-item ini biasanya diisi secara manual, tetapi sebelumnya posisinya harus ditentukan terlebih dahulu. Titik ketiga yang biasanya tidak pernah diperhatikan adalah internal origin, adalah posisi di mana 000 refit. Posisi ini yang tidak dapat dipindahkan. Tapi posisi ini biasanya diasumsikan sebagai muka permukaan laut atau level 0 secara global. Untuk memperlihatkan 3 titik utama itu, kita bisa masuk ke VG, bagian model kategoris dan pilih site. Di situ ada internal, project, dan survey point. Setelah itu kita lihat dan kita bisa pindahkan. Tetapi ini hanya berlaku untuk satu view itu. Apabila kita lihat dari 3D view, maka kita harus mengulang lagi. Kita VG, model kategoris, dan kita lihat bagian site. Di sini terdapat ada 3 titik, yaitu project base point, survey base point. Di sini survey base point itu memiliki lock dan unlock dengan NS, EW, elevation yang bisa diisi. Selanjutnya project base point untuk menentukan true north. Istilah-istilah lain yang digunakan yaitu true north, yaitu posisi utara sesuai dengan koordinat global. Selanjutnya ada project north, yaitu posisi utara atau bagian atas bukan sebenarnya untuk keperluan visual. Terdapat juga beberapa icon yang untuk mengedit sistem koordinat ini seperti relocate project yaitu untuk memindahkan objek, rotate true north memutarkan utara dari bangunan, mirror project dan rotate project north yaitu merotate atau memutar project north. Fungsi-fungsi ini akan mudah dimengerti jika kita sudah mengerti bagaimana proses pensetapan koordinat. Menentukan koordinat. Ini dibagi dalam 3 tahap, yaitu pertama menentukan true north, kedua menentukan XY, dan ketiga adalah menentukan level. Ketiga ini tuh sebenarnya tidak harus berurutan, tetapi untuk mempermudah kita melakukan ini berurutan. Menentukan true north dan project north. Setelah kita menginsert file cat, maka kita menentukan true north. Apa itu project north? Itu adalah posisi tampilan denah yang akan ditampilkan pada view dan gambar, bukan arah utara sebenarnya. Dan true north adalah posisi arah utara sebenarnya. Sudut yang dimaksud adalah derajat antara project north dan true north. Ini dapat dicari pada view dan diukur secara manual. Setelah itu, sudut ini dapat ditemukan dan dimasukkan dalam project base point pada angle to true north. Proses penentuan koordinat pada bangunan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah link cat ke dalam file Revit dengan kondisi file cat yang sudah dijabarkan sebelumnya. Yaitu file itu sudah harus bersih dan yang terpenting adalah posisinya harus dekat dengan 000 dan berisi item-item layer yang relevan saja. Yang tidak relevan harap dihapus atau di-delete. Lalu selanjutnya insert ke dalam project, bukan ke view, sehingga orient to view-nya tidak dicentang. Pastikan layer color dan import jenisnya itu sudah benar. Correct line that slightly off itu
boleh tidak dicentang. Dan untuk bagian positioning kita menggunakan manual. Ini contoh apabila kita sudah membuat denah di suatu grid dan kita bisa lihat di site untuk titik-titiknya sudah diperlihatkan dan untuk di isometri bisa sudah perlihatkan juga. Setelah itu kita bisa import atau link file CAD-nya dan untuk dimasukkan. Pastikan setting-settingannya sudah sesuai dengan kriteria yang sudah diterangkan pada sebelumnya. Setelah itu pastikan tidak di suatu view tertentu, jadi current view only-nya tidak dicentang. Setelah itu file tersebut sudah masuk. Dalam file Revit ini sudah terdapat acuan grid dan level di lantai 1. Sehingga langkah selanjutnya adalah kita harus memposisikan file CAD atau file yang berisi topografi itu dalam posisi yang benar. Gunakan move, rotate, dan align untuk memposisikannya. Ini kita membuat posisi yang benar secara XY, belum secara level. Sini kita lihat secara level bahwa posisi file topografi tidak sesuai dengan denah yang kita buat. Oleh sebab itu kita akan reposisi file topografi itu sesuai dengan posisi denah. Gunakanlah move, rotate, dan align kalau memungkinkan untuk memastikan bahwa posisi site terhadap denah itu sudah benar. Jadi bukan dibalik, bukan yang kita pindah itu bukan denahnya tetapi adalah site-nya. Lalu kita menentukan arah utara yang belum koordinat ini dengan menggunakan rotate true north. Caranya bisa diukur langsung dengan menggunakan dimension untuk mengetahui arah utara dari file kontur yang sebelumnya sudah di-link dengan posisi project north-nya. Setelah mengetahui berapa derajat perputarannya, maka dapat dimasukkan ke project base point-nya. Setelah itu, setup untuk arah true north sudah terlihat. Sehingga untuk memutar view gambar arah utara kita dapat setup di properties bagian orientation. Di situ terdapat project north dan true north. Praktisnya adalah true north ini biasanya kita gunakan untuk gambar block plan dan side plan. Dan yang project north itu untuk memperlihatkan gambar denah. Setelah site itu terrotate, maka kita bisa mencari true north-nya dengan cara kita mengukur manual. Ke arah atas ini adalah arah dari denah atau project north. Setelah itu kita bisa membuat garis dan kita cari sudut kemiringannya dengan kemiringan north. Di sini tertera 4405. Dan ini kalau bisa kita copy paste ke notepad. Setelah itu kita mencari project base point untuk memasukkan angka tersebut. Kita bisa cari di site atau view yang sudah memiliki VG mengeluarkan project base point. Kita tarik project base point-nya. Di sini. Dan di sini project base point-nya kita masukkan 4405. Di angle to true north. Setelah itu kita bisa memeriksanya di view properties dengan merubah tampilannya dari orientation, lihat project north atau true north. Langkah kedua yaitu menentukan posisi XY. Yang pertama harus diketahui adalah posisi BM atau benchmark dan koordinatnya. Biasanya terdiri dari 3 item, X, Y, dan Z. Z itu biasanya untuk level. Dalam satu gambar biasanya terdiri dari beberapa BM. Kita dapat memilih BM yang menjadi acuan terhadap level 0 bangunan. Dan BM lainnya adalah sebagai titik konfirmasi terhadap BM acuan awal. Untuk tahap ini kita mengerjakan pada view top dari 3 dimensi. Jika dari view, perhatikan view range-nya agar tidak mempengaruhi tampilan kita. Langkah selanjutnya adalah menentukan survey point. Selanjutnya adalah kita menentukan koordinat XY sesuai dengan posisi koordinat global. XY ini bukan menentukan level. Yang pertama kita harus miliki adalah posisi BM dan kriteria dari BM tersebut biasanya dalam posisi NS, SW, dan level. Posisi itu ada baiknya apabila kita copy paste ke notepad supaya kita ingat dan kita tahu sadar benar. Di sini pertama kali kita periksa posisi BM-nya itu di file CAD ini di sebelah mana. Kita dapat zoom dan kita pastikan kita cari BM-BM-nya. Sini terdapat
ada 3 BM, di sini adalah posisi BM3, di sini adalah posisi BM4, dan di sini adalah posisi BM2. Memang pada satu gambar terdiri beberapa BM, dan di sini terdapat list BM-nya dan posisi BM-nya secara koordinat. Ini yang harus kita copy paste ke Note, agar nanti dalam pengisian dapat kita copy paste, bukan kita isi manual. Setelah itu pindahkan survey point ke posisi yang dimaksud atau di BM yang dimaksud. Perhatikan kapan harus di-lock dan di-unlock. Survey point, apabila kita memasukkan koordinatnya, koordinat globalnya, maka harus dalam posisi di-unlock. Setelah kita memasukkan posisi koordinatnya secara benar, setelah itu baru kita men-locknya. Pada tahap ini memang posisi belum sesuai dengan file cat atau file topografi. Jadi setelah di-lock dengan posisi koordinat yang sudah terkunci, baru kita dapat memindahkan posisi survey point ini sesuai dengan file cat atau file topografi. Ditekankan sekali lagi bahwa kita baru menentukan XY, belum level. Sekarang adalah waktunya kita untuk mengkonfirmasi apakah posisi X ini sudah benar. Di sini kita lihat terdapat posisi BM3 dan kita pastikan unitnya sudah benar. Kita mencari BM3 sebagai acuan, dan kita akan unlock terlebih dahulu untuk mengisi posisinya. Pada saat kita unlock, maka kita bisa isi. Pastikan ini di survey point. Kita tinggal copy paste posisi X. Biasanya ini diwakili dengan E dan W atau East West. Kita klik di East West dan kita apply. Terus kita cari untuk yang Y itu di NS atau di North South. Kita apply. Dan untuk Z ini bisa dilakukan sekarang atau nanti. Tetapi kita lakukan ini sekarang, contoh kali ini. Untuk mempermudah, kita masukkan elevasinya, apply. Setelah itu kita lihat bahwa posisi XYZ ini survey point terlempar jauh dan kita lock. Kenapa terlempar jauh? Karena dia sudah menyesuaikan posisi yang sebenarnya. Setelah itu bisa kita lock, dan kadang-kadang memang agak sulit, tapi kita coba lagi. Setelah itu terlock. Nah, pada saat sudah terlock, maka koordinat ini terkunci. Setelah itu kita bisa move ini, kita balikan ke daerah, ke posisi yang kita inginkan, yaitu di BM3. Tetapi ingat, ini hanyalah posisi XY, belum level. Karena kita sekarang berkonsentrasi di posisi XY. Kita posisikan pas di tengah-tengah BM3 sesuai dengan posisinya. Menentukan project base point. Kita dapat menggeser project base point-nya ke posisi acuan bangunan, biasanya sih di salah satu perpotongan grid. Sampai tahap ini, kita hanya meng-setup X, Y, dan North untuk menentukan levelnya pada tahap selanjutnya. Sebagai catatan, posisi lingkar topografi apabila kita lihat dari samping belum sesuai dengan ketinggian levelnya. Setelah kita menentukan posisi XY, bagaimana kita memastikan bahwa posisi NSEW-nya itu sudah benar? Kita menggunakan acuan BM-BM lainnya. Di situ terdapat nilai-nilai yang berbeda, sehingga kita dapat mengklarifikasikan dengan posisi BM tersebut. Dengan cara menggunakan project base point-nya, dan kita pindahkan ke BM-BM lainnya. Dan lihat apakah angka yang terdapat dalam project base point itu sudah sesuai dengan angka BM yang tertera dalam file topografi atau file cat tersebut. Apabila belum sama atau apabila ada perbedaan sedikit yang bisa dimaklumi, oke. Tapi apabila belum, alangkah baiknya kita harus memastikan terdahulu bahwa XY-nya itu sudah benar. Setelah oke, maka kita dapat melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu menentukan level dari bangunan. Contoh di sini kita pada saat survey point kita bisa pastikan koordinatnya benar. Habis itu kita menggunakan base point ini kita bisa pindah-pindah. Kalau survey point tuh nggak boleh dipindah. Dashboard kita masuk ke B4, kita lihat angkanya dan kita lihat notes di B4. Harusnya sama. Dan ini yang posisi inilah yang kita untuk mengklarifikasikannya. Setelah itu kita coba ke BM2 dan kita pastikan juga sama. Apabila semua sama, maka
dapat dipastikan bahwa posisi site-nya sudah benar. Tapi ini hanya untuk XY, bukan untuk level. Langkah selanjutnya adalah menentukan posisi Z dan posisi file cat-nya. Sebagai catatan, sampai tahap ini kita sudah mengedit 3 titik, yaitu survey point, posisi sudah benar secara XY tetapi level 2 belum. Demikian juga dengan project base point, posisi XY-nya sudah benar tetapi level masih belum. Dan selanjutnya adalah internal origin. Ini tidak dapat dipindah-pindah, itu adalah acuan muka laut. Kita kembali dapat view, masuk ke view 3 dimensi dan tetap lihat bagian samping. Yang pertama harus dilakukan adalah kita harus mengetahui level-level muka airlight dengan cara memperlihatkan internal origin. Lalu setelahnya kita harus mengetahui posisi level survey point. Dan pindahkan survey point itu pada level yang dimaksud. Tapi dengan catatan, XY-nya tidak boleh berubah. Ini dilakukan dari tampak samping atau potongan. Dalam contoh ini, survey point ini levelnya sudah kita sesuaikan di awal, sehingga pada saat kita lihat dari samping, maka posisi survey point ini sudah di atas. Tetapi bisa kita lihat bahwa file cat ini sangat berantakan, karena dilihat dari samping dan file itu hanya berupa 2 dimensi. Ini terlihat agak rumit karena memang posisi gambar cat yang berupa 3D apabila dilihat dari samping hanyalah sangat tidak informatif. Tetapi kita bisa menggunakan tools BX atau scoop box agar yang diperlihatkan benda-benda yang masih relevan saja, yang tidak nggak usah. Setelah itu, setelah kita posisi survey point itu sudah pasti, maka kita bisa memindahkan posisi file cat yang sudah pasti secara XY, kita pindahkan levelnya sesuai dengan survey point-nya. Lalu setelah itu, file cat-nya ini dapat di-lock. Kita lihat dari samping dan kita akan memposisikan file contour ini sesuai dengan BM-nya. Tapi seperti yang disebut sebelumnya, apabila dari samping ini tidak berantakan terlihatnya, kita akan bingung sekali. Tetapi apabila kita lihat dari atas, maka kita bisa lihat posisi BM ini dengan survey point ini harus sama, terutama untuk levelnya. Oleh sebab itu, kita menggunakan tools section box. Section box ini bisa kita aktifkan dan kita lihat dari atas, dan kita isolasikan area yang benar-benar hanya mau kita perlihatkan. Dalam hal ini adalah BM3. Di sini kita minimalkan section box-nya untuk hanya untuk BM3 saja. Tapi ini dari atas kita belum lihat dari sampingnya. Setelah itu bisa kita benar-benar kita isolasikan hanya untuk BM3, hanya scope kecil yang benar-benar memperlihatkan BM3 dan survey point. Setelah itu kita bisa lihat dari samping dan disitulah terlihat bahwa ada kotak kecil warna biru, itu adalah posisi dari BM3 dan survey point-nya. Dan posisi dari BM3 itu akan kita align sesuai dengan posisi survey point-nya menggunakan tools align. Kita tinggal align, klik di survey point-nya dan kita klik di cat-nya atau di BM3-nya. Sampai tahap ini file kontur atau file topografi sudah sesuai dengan posisi levelnya. Setelah itu, sampai tahap ini posisi file cat dan file survey point itu sudah benar. Lalu kita harus menentukan posisi project base point-nya. Jadi kita harus mengetahui perbedaan level antara project base point dengan survey base point-nya. Ini yang salah satu hal kunci yang harus kita ketahui. Pada saat ini kita dapat berbagai macam cara untuk menentukan posisi 00 bangunan. Bisa langsung membuat levelnya dengan acuan yang ada dan menentukan posisi project base point-nya, atau kita level project point-nya kita sesuaikan dengan level sebelumnya, atau dibalik, yaitu kita menentukan posisi level project base point-nya berdasarkan survey point, lalu dari basis itu kita membuat level 00 bangunannya. Cara ini bisa bolak-balik. Untuk memperlihatkan elevasinya apakah sudah benar, terdapat dua, yaitu spot elevation dan spot coordinate. Spot elevation itu memperlihatkan posisi level bangunan dari lantai 00, dan spot coordinate itu memperlihatkan posisi level bangunan dari level muka laut.
Di sini kita lihat posisi survey point sudah benar dan selanjutnya kita akan membuat level-levelnya. Di sini kita buat level acuan untuk BM3. Kita buat di sini level muka air tanah terlebih dahulu, muka air laut maksudnya. Setelah itu kita buat level dari BM3. Yang untuk muka air laut itu sudah sesuai dengan posisinya, dan untuk level BM3 kita mengalign posisi levelnya sesuai dengan survey point. Dan apabila kita lihat itu sudah pas 23 meter sesuai dengan BM-nya. Setelah itu kita buat level lantai 1 dan kita sudah memiliki acuan yaitu 2 meter terhadap level BM3. Kita pindahkan dan kita buat ini perbedaannya 2 meter. Dan posisi lantai 1 itu adalah 2 meter dari level BM3, yaitu 25 meter dari muka laut. Tapi harusnya level di lantai 1 itu adalah 0. Setelah itu apabila kita sudah membuat lantai, maka kita bisa pindahkan base point-nya itu di level lantai 1. Setelah itu kita bisa meng-move project base point itu sesuai dengan lantai 1. Ini kita pastikan bahwa posisi XY ini tidak berubah apabila kita menginginkan posisi XY tidak berubah. Tapi dalam sampai tahap ini posisi base point itu levelnya sudah benar. Kita dapat periksa sekali lagi dan kita coba buat level untuk base point, yaitu kita duplikat dari yang ada, kita bikin 8 mm acuan project base. Project, dan kita elevation base-nya kita masukin di project base point, ini yang terpenting. Setelah itu kita buat lantai selanjutnya atau lantai 2 sebesar 3,9. Sebagai referensi acuan yang membuktikan bahwa level ini sudah benar sesuai dengan lantai 00, bukan berdasarkan muka air laut. Idealnya settingan untuk menentukan koordinat ini dilakukan pada saat sebelum project, tapi kenyataannya ini dilakukan pada saat tengah-tengah project yang gambar model elemen itu sudah sangat rumit dan sangat kompleks. Sehingga untuk memindahkan atau merotate semuanya itu akan sulit, karena akan berat dan lambat. Oleh sebab itu, file model dan file set ini seringkali dipisah, sehingga harus ada proses pengkopian sistem koordinat yang berasal dari file site koordinat ke file Revit bangunan. Kenapa? Karena settingan koordinat ini dilakukan di file Revit yang site, dan sistem koordinat ini diperlukan dalam file model. Kita punya skenario, kita sudah punya file yang isinya project dengan satu lengkap bangunan, sehingga kita mau meng-linkkan koordinatnya di bangunan ini. Dan setelah kita link dan sudah muncul, memang posisinya sudah belum benar. Oleh sebab itu kita harus membuat posisinya benar terlebih dahulu. Untuk memastikan bahwa file CAD-nya itu terlihat, kita bisa DVG dan kita atur di koordinat insert DWG-nya ini dapat terlihat. Dan untuk lebih jelasnya kita buat half tone. Di sini kita sudah lihat perbedaan yang mendasar antara file CAD dan file Revit site-nya dan file project. Setelah itu file di 3D kita posisikan reposisi file site itu sesuai dengan posisi bangunan yang kita inginkan. Ini baru dari atas, dan ini setelah itu kita posisikan dari samping, posisi file site-nya. Untuk elevasinya bisa kita align, kita cari level 00-nya dan kita pertemukan level 00 project dengan level 00-nya file site. Kita bisa pakai align, kita pilih, dan sudah tergabung. Sampai tahap ini kita harus melakukan satu langkah lagi, yaitu meng-acquire sistem koordinat yang ada dalam file site ke dalam file project. Kita pilih project, acquire koordinat, dan kita pilih filenya. Setelah itu bisa kita oke saja. Setelah ini bahwa sistem koordinat yang terdapat sebelumnya itu di file site sudah dimasukkan ke dalam file project.
Setelah itu langkah selanjutnya harus kita cek terlebih dahulu. Untuk elevasinya kita bisa klik di spot elevation dan kita lihat di level 1 itu terletak di 25 dari permukaan air laut. Apabila kita open semuanya, kita bisa lihat dan kita bisa cek dimension dari level muka laut yang berada keterangan di file set dan ke 00-nya file project. Untuk lokasi koordinat XY-nya, kita bisa buka di lantai 1 dan pastikan file-file view-nya itu disesuaikan agar terlihat, dan sudah terlihat di lantai 1, dan untuk memperjelasnya, file site-nya kita buat jadi half tone supaya memperjelas. Setelah itu kita cari koordinat di BM3. Nah, di sini masalahnya apabila kita masuk ke spot koordinat ke file cat-nya atau file link-nya tidak bisa. Oleh sebab itu kita bikin acuan garis dan kita melalui acuan garis itu kita buat spot koordinatnya. Dan angka ini sudah benar dengan BM3. Selanjutnya kita bisa menentukan koordinat untuk masing-masing grid pada file project seperti berikut.